Nah, sekali lagi satu soal tidak mudahnya memanage Indonesia, sehingga perintisan kemerdekaan RI dulu seharusnya lebih matang daripada yang sudah pernah terjadi. Kalau sebagai Ustadz saya ingin mengutip surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi Allah mengatakan, kalau kamu sudah makan riba, maka kamu akan hidup seperti diombang-ambingkan oleh setan. Setan ini mohon bagi penonton tikungan iblis mudah-mudahan tahu bahwa setan ini bukan makhluknya Tuhan. Setan itu produk dari dismanajemen manusia. Kalau iblis makhluk Tuhan, jin makhluk Tuhan, manusia makhluk, tapi setan itu produkmu sendiri. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi itu lahir dari dismanajemenmu sendiri. Makanya ada manajemen kolbu. Kan gitu kan. Nah, jadi terombang-ambing ya. Sekarang sampean bikin simulasi terombang-ambing. Sebentar, riba dulu, riba dan terombang-ambing ya. Riba itu apa? Riba itu 10 kok jadi 12. Kan itu. Loh, ganteng kok jadi ganteng banget. Wong merongos kok manis. Itu riba kan? Jadi riba, korupsi itu sama aja. Kekufuran, riba sama saja. Kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Cover bed itu kain yang menutupi ranjang. Cover bed. Jadi kata cover dalam bahasa Inggris itu berasal dari kafaro. Failnya namanya kafir. Cover itu sesuatu yang menutupi. Jadi yang disebut kafir adalah orang yang sedang menutupi kebenaran. Itu kafir. Jadi kafir berlaku kontekstual, tidak permanen. Tidak ada orang kafir. Yang ada adalah orang sedang berbuat kafir atau kufur. Sama dengan haji, tidak ada haji permanen. Tidak haji Isti Nugroho, tidak ada. Haji Soeharto, Haji Bambang itu tidak ada. Itu lucu. Siapakah haji? Haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji. Begitu selesai 4 hari syariat hajinya, maka dia bukan haji lagi. Kalau mau haji lagi, pergi ke Mekah lagi, ke Mina lagi, ke Arafah lagi. Nah, pada saat itu dia haji. Jadi begitu pulang ke Indonesia, dia bukan haji. Tapi kan salah kaprahnya luar biasa. Begitu kita selesai syariat haji, malah kita jadi haji. Padahal ketika itu kita sudah bukan haji. Saya meninju istidil. Saya meninju itu ketika saya meninju. Saya peninju. Lain kalau petinju. Kalau petinju itu dia profesinya bertinju di atas ring dengan perjanjian dan aturan tertentu yang ditaati oleh kedua belah pihak. Maka dia disebut petinju. Nah, tapi kalau saya ngantem meninju si istri, saya bukan petinju, saya peninju. Nah, haji itu sama dengan peninju, bukan petinju. Haji itu bukan profesi. Nah, tapi kan sekarang makanya depak kalau para calon jamaah haji sekalian. Jadi kalau masih kita baru tawaf pertama, terus kita sa'i, terus kita mau ke Mina, itu disebut para calon jamaah haji. Karena dianggap belum sempurna hajinya, maka belum disebut haji. Padahal pada saat itulah mereka haji. Begitu selesai, mereka bukan haji lagi. Nah, ini gini aja salah kita. Lah kok terus disuruh seperti Bolkiah? Mana bisa? Pengurus satu kata aja salah kok. Bedakan Cak Nur sama Cak Nun aja nggak bisa kok. Coba bagaimana? Sampai hari ini, sampai saat ini saya masih dipanggil Cak Nur kan? Gitu saya. Cak Nur. Mbak Nur Khalis Majid. Mata aku. Coba bedain itu aja nggak bisa kok orang Indonesia. Suruh memanage Indonesia yang sangat luas. Nah, itu namanya riba. Riba itu tidak hanya ekonomi, tidak hanya uang. Klausul pertama adalah uang yang dipinjamkan tapi minta tambah ketika dikembalikan. Itu klausul pertama. Tapi kontekstualisasinya kan bisa ke seluruh dimensi. Kamu itu katanya mewakili rakyat, tapi kok tidak ada perilakumu selama menjadi wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat. Riba apa tidak? Riba.
Kamu itu mau jadi caleg, kamu mau jadi presiden, semuanya mengaku demokrasi, semuanya mengaku mewakili rakyat dan mencintai rakyat. Tapi prakteknya sampai sekarang belum pernah rakyat benar-benar dicintai. Riba apa tidak? Riba. Orang ingin menjadi presiden itu karena ingin jadi presiden atau karena ingin menyejahterakan rakyat? Saya tanya. Ingin jadi presiden, riba apa tidak? Jadi presiden itu cara apa tujuan? Tujuan. Seharusnya menjadi presiden itu cara untuk menyejahterakan rakyat. Cara menjadi tujuan, tujuan menjadi cara, itu berarti riba. Sekarang saya tanya, apa yang tidak riba dalam kehidupan kita di Indonesia? Apa yang tidak riba? Apa? Apa yang tidak riba? Saya tanya. Bu yang dini ya. Oke. Kalau Ramadan, saya tanya, benarkah televisi itu mau berdakwah? Berdakwah apa tidak? Saya tanya, berdakwah apa cari laba? Nah, riba apa tidak? Yang mana yang tidak riba? Makanya sekarang saya tanya, kalau di Amerika, di Australia diperlukan sertifikat atau label halal. Kenapa? Karena asumsi dasarnya di sana negara mayoritas non-Islam, maka makanan pada umumnya tidak halal. Maka diperlukan tanda yang mana yang halal. Kan begitu? Kalau di Indonesia mayoritasnya Islam, maka makanan di sini asumsi dasarnya adalah halal. Maka diperlukan sertifikat atau label haram. Lah di sini ada nggak label haram? Yang ada label halal. Riba apa tidak? Riba. Sekarang saya tanya, ahli ekonomi yang bisa menjawab. Pendidikan gratis sekarang ini beberapa bulan yang lalu, betul? Sekarang yang bisa mengetahui ini riba atau tidak adalah ahli ekonomi. Ngitung keuangan negara kita misalnya sejak SBY jadi presiden, sebenarnya tahun berapa kemampuan keuangan negara kita mampu menggratiskan pendidikan. Kalau ternyata memang mampunya baru sekarang, berarti tidak riba. Tapi kalau ternyata mampunya itu sebenarnya sejak kemarin-kemarin, sebenarnya dulu sudah bisa menggratiskan pendidikan. Kok tidak? Kok baru sekarang? Berarti niatnya bukan menggratiskan pendidikan. Niatnya adalah kampanye 2009. Riba. Tapi itu harus melalui penelitian dan pengetahuan ekonomi. Semua harus begitu. Yo. Siapakah presiden Indonesia yang tidak pro demokrasi? Siapakah presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang yang pernyataannya tidak mencintai rakyat? Semua mencintai rakyat, semua menomorsatukan rakyat. Tapi de facto bagaimana? Berarti riba. Nah mas, kata Allah, kalau kamu sudah makan riba, apalagi hampir di semua hal riba, ya kalau Anda ribanya terpaksa. Oke, alhamdulillah Anda tidak riba. Maka situasi kita seperti diombang-ambingkan oleh setan. Situasi terombang-ambing itu gini mas. Oke, kita simulasi aja kapal. Kapal kalau terombang-ambing kan begini. Maka kita jalan lurus nggak? Kalau kita tegak begini, kapalnya terombang-ambing, kita bisa begini nggak? Kan kita begini-begini. Nah, kalau sudah riba, itu kamu bener pun jadi salah, kamu baik pun jadi buruk, betul enggak? Jadi sekarang ada inisiatif sebaik apapun menjadi mudorot. Mau menghilangkan pornografi menjadi mudorot. Berfatwa mengenai rokok menjadi mudorot. Kebaikan kayak apapun menjadi mudorot karena kapalnya oleng, terombang-ambing. Itu pun kita tidak mencari.
kita bertengkar. Kamu ngapain kok nimpa saya? Loh, saya nggak nimpa kamu, ini kapalnya yang begini. Tapi semua bertengkar karena ditimpa temennya, kan begitu. Ini 2009 ini seluruh masalah dihitung berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok ke 2009. Pak Denuri, sesepuhnya Kiai Kanjeng itu, pagi-pagi bakar sampah, jongkok. Ada kambing lari nyerodok dia terbanting dia. Sakit tadi. Dia pikir, loh saya ini ngapain kok disuruh kambing. Kambing itu merasa disaingi sama Pak D. Loh kok ada orang kok bawa begini-begini, mirip-mirip seperti temennya, maka diseruduk sama kambing. Jadi 2009 ini Anda nggak ngapa-ngapain bisa diseruduk orang. Tidur di rumah diharamkan, coba. Pas hari pemilu tidur haram, coba. Lo cuma tidur lo haram itu. Ya nek tidur sama istri haram nggak apa-apa lah, ini kayak dada. Sudah tidur kedap-kedip pijan haram hukumnya. Itu namanya kita jadi Pak Denuri yang diseruduk kambing. Kambing itu punya rasa persaingan, rasa terancam dan seterusnya. Maka begitu kaca seperti ini ngomong bebas dianggap ancaman. Kan begitu. Itu karena kita berada dalam situasi itu. Teman-teman sekalian, riba kita sudah memuncak sekarang. Gak apa-apa, sekarang sudah memuncak. Dan satu yang harus kita lakukan, dua hal. Yang pertama adalah Anda harus bisa berjalan di sela-sela hujan riba. Nah, coba hujan sederas apapun, itu volume titik-titik hujan yang turun itu lebih kecil dibanding sela-sela di antara titik-titik. Kalau Anda rajin dan beritikat baik dan optimis terhadap kehidupan, masih sangat banyak ruang-ruang untuk tidak riba. Gitu loh. Dan itu benar-benar masih tersisa banyak sekali ruang. Kapalnya oleh kena semua. Ini enggak kok. Teman-teman enggak kok. Terus menit Arabeno. Enggak, nomor dua teman-teman sekalian. Nomor dua, sekarang kalau kapalnya oleng, apakah kapal oleng karena dirinya sendiri? Bisa kapal oleng karena mesinnya tidak stabil? Bisa kapal oleng karena ada angin global dari Amerika? Bisa kapal oleng karena keseluruhan laut memang sedang mengalami fluktuasi gelombang? Nah, ilmuwan yang harus memberitahukan kepada kita, kapal oleng ini sebenarnya fokusnya di orang yang bertengkar di dalam kapal. Apa mahasiswa tawur, apa bapak bunuh anaknya, anak bunuh bapaknya, apa ketua DPRD sampai mati, itu semua kan efek dari kapal oleng di dalam dek. Sebenarnya masalahnya bukan manusia di dalam kapal itu, tapi karena sistem dan konstitusi dan budaya politik kita merupakan gelombang laut yang kapanpun saja akan bikin kapal kita terombang-ambing terus-menerus. Maka kita harus akan mengalami perubahan yang benar-benar mendasar. Dan itu saya mohon kepada Allah dari Anda. Cukup segini cukup. Itu perkara tidak tercapai sudah biasa. Kira-kira gitu ya Mas ya. Jadi sekarang jangan marah sama Bolkia. Jangan marah sama Bolkia. Kalau yang Bolkia, kapal kita oleng, Bolkia perahu kecil dan ya cuma segitu orang gampang ngurusnya. Ya. Itu. Saya ini sebenarnya berada pada hari-hari yang sangat menyedihkan saya dan sangat memuakkan saya melihat yang disebut Isti tadi. Saya melihat kezoliman yang luar biasa. Saya melihat kehinaan yang luar biasa di negeri ini. Saya tidak akan ngomong apa.
Tetapi, dan itu yang saya bawa ke sini tadi. Saya marah, saya ingin meludah. Saya sampai bilang, upama aku dadi set, aku mau manggon di batangi wong iku. Sampai ngono aku. Upama aku disuruh meludahi itu orang-orang seperti itu, saya akan menolak meludahi. Emang ludah saya, karena ludah saya masih lebih mulia daripada dia. Sampai ngono saya. Tapi begitu saya masuk sini, sembuh saya. Sembuh saya, ketemu Anda saya sembuh. Seluruh amarah saya hilang. Saya optimis lagi. Saya penuh harapan lagi. Saya tidak tahu, tak anggap ini adalah potensi ponari-ponari. Entah apa bidangnya, tapi kalau kita akan mengalami keajaiban besar dalam beberapa tahun ke depan. Amin ya Allah. Nek mboten nggih. Siapa apa ya terus no. Gitu ya teman sekalian ya. Tapi coba lihat nih, Anda nih bertahan sampai jam segini di sini nih. Masa Anda ada harapannya? Pengangguran itu jalan aja. Loh, pengangguran pun tidak akan bisa bertahan dengan konsentrasi seperti ini kalau Anda tidak punya nurani yang bersih. Kalau tidak tidak punya keinginan dan keikhlasan yang luar biasa untuk seluruh rakyat dan masyarakat. Yang bisa memelihara Anda duduk di sini adalah Anda punya ketulusan yang benar-benar sejati untuk bangsa Indonesia. Kan begitu? Dan itu mustahil Allah tidak memperhatikan Anda. Mustahil. Kalaupun Anda dan saya tidak mampu merubah Indonesia, insya Allah pasti Allah merubah hidup Anda dan hidup saya. Kalaupun Indonesia dibiarkan gelap, Anda tidak dibiarkan gelap, Anda akan penuh cahaya. Keluargamu akan lebih sejahtera. Penghidupanmu akan lebih mudah. Hutangmu akan terbayar. Kalaupun tidak terbayar, yang ngutangi lupa. Angel-angel. Jadi malaikat itu sudah serius-serius nulis. Ono meneh. Ya teman sekalian ya. Ya Mas ya, jangan putus asa, jangan marah jangan marah sama Tuhan. Tadi saya tanya sama malaikat, Pak Jibril, ini ada Arab Betawi, saya bilang. Marah sama Bulgia, dia mengeluh, apa gue sholat sampai bosen tuh lihat sajadah. Miskin juga sampai sekarang. Terus biar nanti saya bilang sama Tuhan, saya provokasinya Tuhan, kata Jibril. Provokasi gimana? Tambahin lagi miskinnya. Mas, Mbak, kalau gitu tuh gila saja Anda. Gila itu gini, gila itu nekat sama Tuhan. Ya Allah, aku percaya sama kamu. Aku percaya kepada keadilanmu. Aku sepenuhnya percaya kepada kasih sayangmu kepadaku. Jadi, kun fayakun. Aku akan mudah hidupku. Bismillah. Jadi Mas nanti, gitu, jangan gimana. Gitu lagi. Sedangkan Tuhan sama orang yang tidak percaya sama dia aja penuh kasih sayang. Tadi saya berdebat sama ada seorang ateis yang luar biasa cerdas sore-sore tadi sama Andre. Dan saya tampung dia, saya senang, lebih dahsyat daripada Dadang. Terus saya bilang, nanti kalau MUI membuat fatwa kamu sesat, saya yang bela. Temen lo Cak, ini tak belain kamu. Saya punya banyak argumentasi untuk bela kamu. Karena kamu kan tidak percaya bahwa Tuhan itu bikin agama, tidak percaya bahwa Tuhan itu nyuruh sholat. Kalau memang Tuhan ada, kenapa Gaza dibiarkan seperti itu, seterusnya lah macam-macam. Saya bilang, saya akan bela kamu. Tenang loh, iya tak bela kamu, setan aja bisa saya bela kok, saya bilang. Lu ngunu sampean, iya tak bela kan. Cuman saya diem-diem bilang sama Tuhan, ini tak belain ya, untuk strategi saja, tapi sekali-sekali saya mentempeleng nih orang. Saya kapok hari ini latih saya kayak ngomong.